Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ibu Malinda. Dan hari ini di mata pelajaran biologi kita akan masih membahas di bab kemarin, yaitu kita akan bahas tentang sel. Nah, baik. Sebelum kita lanjut yang kemarin, saya mau ulang lagi sedikit yang saya jelaskan kemarin ya. Nah, baik, di sini ada gambar yang kemarin juga kalian bisa lihat, yaitu ada sel tumbuhan dan juga sel hewan. Nah, di sini ada yang tahu bedanya apa? Bedanya adalah sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sedangkan kalau sel hewan dia tidak punya, ya kan? Nah, kemudian adanya vakula. Nah, vakula di sel tumbuhan ini ada dan besar di sini, sedangkan kalau sel hewan ini biasanya disebut vesikel, namun kecil, dan kebanyakan orang mengatakan bahwa sel hewan tidak punya seperti itu. Jadi ada paham yang berbeda. Ada yang dia bilangnya ada kecil, namun ada juga yang bilangnya tidak punya seperti itu. Tapi memang vakuonin lebih dominan pada sel tumbuhan. Nah, kemudian dari flagela. Nah, kalau sel hewan itu ada flagelanya. Kemudian kalau sel tumbuhan tidak ada. Kemudian yang paling kelihatan adalah kloroplas, di mana pigmen untuk zat hijau daun, kalau orang-orang menyebutnya seperti itu ya. Jadi pigmen hijau pada tumbuhan. Sedangkan kalau sel hewan dia tidak punya kloroplas seperti itu. Dan masih banyak lagi. Lisosom di hewan ada, di tumbuhan tidak ada, dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Nah, di sini ada struktur dan fungsi sel. Nah, ini apa sih itu sel? Nah, kemarin sudah saya jelaskan beberapa pendapat dari ilmuwan. Nah, ini sel adalah bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang membentuk struktur dan fungsi tertentu, tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Nah, jadi di dalam sel kita itu ada kehidupan di dalamnya. Organel-organelnya melakukan fungsi masing-masing. Nah, pada manusia biasa, sel itu jumlahnya yaitu 75 triliun sel. Nah, ukuran, fungsi, dan juga bentuknya itu bervariasi. Nah, pada ovum ini ukurannya seperti ini. Ada yang 140 mm, 7,5, kemudian ada juga yang kalau sel otot polos 20 sampai 500 mm. Nah, kemudian makhluk hidup itu berdasarkan jumlah selnya ada dua, ada uniseluler atau monoseluler atau tunggal, dan banyak sel atau multiseluler. Nah, yang bersel tunggal itu contohnya apa? Contohnya adalah ada amoeba dan juga bakteri. Sedangkan yang banyak sel, contohnya adalah tumbuhan, hewan, dan juga manusia, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut. Untuk sel berdasarkan membran intinya ada dua, ada sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Nah, kemarin sudah saya jelaskan kalau prokariotik, pro itu berarti belum, berarti dia belum memiliki membran inti. Kemudian sel eukariotik, dia sudah memiliki membran inti sel. Nah, apa saja contohnya tadi ya? Ini sama. Contohnya ada bakteri, ada monera, kemudian kalau yang sudah memiliki membran inti ya ada tumbuhan, sel tumbuhan. Mana sel tumbuhan? Ini ada sel tumbuhan, kemudian ada sel hewan. Nah, selanjutnya perbedaan sel prokariotik dan eukariotik, yaitu dari membran intinya. Membran intinya ini kalau eukariotik dia memiliki membran inti, sedangkan kalau prokariotik berarti tidak. Dari DNA-nya, pada eukariotik dia punya tempat pembentuk atau intron, dan sedangkan kalau yang prokariotik dia belum punya. Dan kromosomnya kalau yang eukariotik dia sudah
ada histonnya, ada benang-benangnya, benang kromosom. Kalau pada prokariotik dia belum ada ukurannya. Kalau prokariotik tentu lebih kecil ya, seperti bakteri itu lebih kecil kan daripada sel tumbuhan, sel hewan. Kemudian ribosom. Ribosom ini pada prokariotik lebih kecil dari eukariotik. Organelnya juga memiliki organel yang bermembran, sedangkan prokariotik dia tidak punya, seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian-bagian sel. Itu bagian-bagian sel ada yang dia bersifat hidup dan bersifat mati. Nah, contohnya kayak yang bersifat hidup ini di sini ada inti sel, sitoplasma dan juga organel-organel. Sitoplasma itu apa sih? Sitoplasma adalah cairan yang berada di luar inti sel, terdiri atas air dan zat-zat serta berbagai macam organel sel hidup. Jadi dia ada di luar inti sel berupa cairan, dia isinya ya ada zat-zat yang terlarut, ada airnya gitu. Nah, yang bersifat mati di sini ada dinding sel, ada membran plasma, ada vakuola. Nah, dinding sel berarti fungsinya untuk apa? Pemberi bentuk ya kan? Ya, sebagai pemberi bentuk. Kemudian ada membran plasma, dia sebagai pembatas. Pembatas sel dari lingkungan luar bersifat semi-permeable. Kemarin sudah saya jelaskan ya, semi-permeable, selektif permeable sama aja. Kemudian vakuola adalah rongga. Rongga bulat berisi senyawa kimia atau sisa metabolisme, atau nanti kita bisa tahu kalau vakuolanya adalah sebagai cadangan makanan. Oke, lanjut ke struktur sel. Nah, ini ada dinding sel yang kita bahas tadi, itu bersifat permeable. Nah, fungsinya adalah sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Contohnya ini ada sel tumbuhan ya. Kemarin saya contohin ada meja, ada kursi ya kan. Nah, itu kalau dipukul keras kan. Nah, ini contoh dari kalau dia punya dinding sel, jadi keras. Dia sebagai pelindung pemberi bentuk tubuh. Seperti itu. Nah, kemudian ada membran plasma. Nah, sebagai pelindung bagi sel agar isi selnya tidak keluar. Pengatur pertukaran zat yang keluar masuk ke dalam sel, melakukan seleksi terhadap zat yang boleh keluar dan masuk dari dalam atau keluar sel. Nah, sehingga disebut dengan selektif permeable. Kemarin saya jelaskan ya, maksudnya selektif permeable itu bahwa dia menseleksi mana zat-zat atau partikel-partikel yang bisa keluar masuk ke dalam sel. Jadi kalau yang nggak muat masuk ke dalam membran plasma ini ya dia nggak akan bisa masuk ke dalam sel. Begitu juga yang mau keluar juga kalau nggak cukup membrannya karena dia sangat kecil ya dia tidak bisa keluar dari dalam. Kemudian tersusun atas apa sih membran plasma ini? Dia tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Seperti itu. Nah, baik ke membran plasma. Kemarin kan kita bahas ya, kalau membran plasma itu ada dua lapis. Ada lapisan apa? Lapisan fosfolipid ya kan. Kemudian ada glikolipid. Apa itu? Masih ingat? Nah, kalau kalau fosfolipid itu dari fosfat dan juga lipid lemak. Nah, kemudian ada glikolipid berarti dari glikogen dan juga lemak atau lipid. Nah, kemarin glikogen itu contohnya apa? Ada steroid, ada kolesterol, seperti itu kan. Nah, intinya yang berlemak-lemak itu ya, ada steroid, ada kolesterol, nah fosfolipid. Nah, itu ada fosfat dan juga lipid. Fosfatnya apa? Fosfatnya ada kepala dan juga ekornya bersifat lipid. Nah, kita lihat.
Nah, kemudian di fosfolipid itu ada bagian kepala fosfatnya ya kan, yang bersifat hidrofilik atau dia tidak takut dengan air. Yang mana kepala atau fosfatnya? Yang ini. Bagian kepala. Oke. Nah, kemudian bagian ekor. Bagian ekornya mana? Kita lihat ya. Nah, di sini bagian ekornya atau lipidnya tadi bersifat hidrofobik atau dia fobia, takut dengan air. Mana ekornya? Ini ekornya. Bagian ekor. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada istilah di situ ada protein. Kemarin saya jelaskan ya, ada nama dari protein. Protein ini protein integral sama periferal. Yang mana yang integral? Integral itu adalah yang terbenam atau dia bisa menembus. Nah, seperti ini. Dia menembus ke dalam. Seperti itu. Nah, dia menembus ke dalam. Nah, kemudian kalau yang periferal itu yang apa sih? Yang ada di tepi. Contohnya yang mana? Nah, dia ada di tepi nih. Nah, dia di tepi. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini jelas. Oke, baik, kita lanjut. Nah, lanjut ke struktur dan fungsi organel sel. Nah, ini kita bahas lagi sitoplasma tadi berisi atas air dan juga zat-zat yang terlarut serta berbagai macam organel hidup. Dia berada di luar inti sel. Nah, ini adalah bentuk dari sitoplasma itu cairan. Jadi ya dia isinya ya banyak zat-zat seperti itu yang nanti biasanya di situ juga tempat untuk organel-organel yang hidup. Nah, kemudian ada retikulum endoplasma. Ya, mana itu? Nah, inilah gambar retikulum endoplasma atau biasa disingkat RE. Nah, nanti kalau saya sebut RE berarti nggak usah bingung. RE itu apa, Bu? Retikulum endoplasma. Nah, RE ini ada RE halus sama RE kasar. Bedanya apa? Kalau RE kasar itu dia ditempeli apa ribosom. Ada ribosomnya. Ribosom tuh mana, Bu? Ini titik-titik ini coklat ini kecil-kecilnya kalian lihat. Nah, itu adalah ribosom. Dia fungsinya sebagai tempat sintesis protein. Ingat. Nah, kalau RE halus tadi ada dua kan. Nah, kalau yang RE halus itu berarti dia tidak ditempeli oleh ribosom. Nggak ada ribosom yang nempel. Jadi ya halus ya. Jadi hanya biru-biru aja. Hanya biru muda polos ini aja, jadi nggak ada titik-titik ribosomnya. Nah, fungsinya apa? Sebagai tempat sintesis lipid atau lemak. Nah, jadi fungsinya beda ya. RE kasar untuk sintesis protein, kalau yang halus fungsinya untuk sintesis lipid. Seperti itu. Sampai sini jelas? Nah, ini titik-titik ribosom nih kalau dibesarin seperti ini nih. Nah, ini ribosom. Nah, ini seperti ini. Nah, ribosom ini dia kaya akan RNA dalam proses sintesis protein. Fungsinya untuk apa sih ribosom sintesis protein tuh maksudnya? Untuk RNA ini maksudnya apa? Jadi dia itu sebagai penerjemah. Oh. Jadi kalau kalian menerjemahkan bahasa Inggris, nah ribosom ini juga sebagai penerjemah. Maksudnya gimana? Jadi penerjemah itu maksudnya protein atau asam amino. Nah, biasanya disebut asam amino itu ini ya, ada tulisannya juga asam amino. Jadi asam amino yang ada di tubuh kita, nah itu diterjemahkan juga sama ribosom. Makanya jadi apa? Jadi kita berambut lurus, berambut keriting. Nah, itu dari situ diterjemahkan sama ribosomnya. Seperti ada adenin, sitosin, guanin, seperti itu. Jadi ada AG, ada TC, dan sebagainya. Nah, itu akan dipelajari di kelas 12, penerjemahannya. Jadi ada yang mungkin berbuah besar, biji keriput, dan sebagainya. Jadi diterjemahkan sama ribosom ini. Jadi dia penting walaupun bentuknya kecil seperti itu. Oke, kita lanjut.
Oke, selanjutnya adalah ada mitokondria. Nah, ini ada istilah mitokondria. Nah, mitokondria ini gambarnya seperti apa, Bu? Nah, seperti ini mitokondria. Oke, kayak kacang ya. Nah, tapi dalamnya ini ada lekuk-lekukan. Nah, apa itu? Nah, jadi mitokondria ini dia punya dua membran. Membran luar, ini membran luar, dan juga ini membran dalam. Nah, ada membran luar dan juga membran dalam. Nah, di situ di membran luar dan membran dalam ini dia yang sebelah dalam di sini adalah sebuah pelebaran. Nah, jadi di sini ya membran dalam berlekuk-lekuk disebut dengan krista. Nah, ada sebutan krista. Nah, dia berfungsi untuk memperluas bidang permukaan. Nah, tadi yang saya bilang, jadi lekukan tadi untuk agar lebih luas. Nah, jadi untuk memperluas dia menjadi berlekuk-lekuknya ke dalam. Nah, kemudian kalau yang membran luar ya seperti biasa untuk melindungi bagian luar. Nah, fungsinya apa sih mitokondria ini? Tempat respirasi aerob atau biasanya dia sebagai penghasil energi atau biasa disebut ATP, adenosin trifosfat. Jadi dia fungsinya untuk menghasilkan energi seperti itu. Nah, kemudian ada lisosom. Lisosom itu apa? Lisosom adalah butiran kecil dan bundar berisi enzim pencerna yang berfungsi untuk pencernaan intraseluler atau pencernaan sel. Jadi sel itu juga ada pencernaannya. Jadi maksudnya apa? Nah, jadi kalau kita makan gitu kan, nah terus ada zat-zat atau ada kandungan makanan yang kemudian kita cerna, kemudian menuju sel gitu kan. Nah, di situ diprosesnya, dicernanya yaitu tadi pakai lisosom seperti itu. Nah, selain dalam organ loh ya, selain kayak mama kita mencerna kan pakai mulut terus di lambung, bukan itu maksudnya. Ini kita lagi ngomongin sel. Jadi pencernaan di dalam sel saat ada ada zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, di sel itu dicerna di lisosom ini. Nah, kemudian ke aparatus Golgi atau biasa disebut dengan badan Golgi. Ini merupakan tumpukan kantung-kantung pipih yang fungsinya sebagai tempat sintesis sekret atau penghasil cairan. Cairan apa? Contohnya getah pencernaan yang ditemukan pada sel kelenjar. Kemudian membentuk asam inti DNA, RNA, serta membentuk dinding dan membran sel. Nah, jadi kenapa kok ada membran sel? Kenapa ada dinding sel? Nah, karena yang memproduksi si badan Golgi ini atau aparatus Golgi. Oke, kita lanjut. Vakuola. Nah, ini vakuola nih ya, saya tadi bilang kalau di tumbuhan ada besar. Nah, kalau di hewan ada yang menyebut dia tidak ada juga yang menyebutnya kecil. Jadi ada dua persepsi orang yang menyebutkan tidak ada dan ada juga yang ada tapi kecil. Tapi biasanya tidak dianggap gitu. Jadi tapi namanya pun juga bukan vakuola kalau di hewan, yaitu vesicle. Seperti itu. Nah, vakuola ini dia berisi senyawa kimia ya atau sisa produk metabolisme sel yang mengandung berbagai macam zat sesuai pada jenis selnya. Contoh, berisi garam nitrat pada tanaman tembakau, tanin pada sel-sel kulit kayu, minyak eteris pada kayu putih dan mawar, terpentin pada damar, kinin pada kina, nikotin pada tembakau, likopersin pada tomat. Maksudnya apa? Jadi
ini tanaman kayu putih. Kok bisa ada namanya minyak kayu putih? Diapain itu ya? Karena si tanaman kayu putih itu dia mensekret, dia menyimpan cadangan makanannya, ada kandungan minyak eterisnya sehingga dipakai buat minyak kayu putih yang sering kita pakai. Nah, terus kayak apalagi? Kenapa tembakau itu kok ada kandungan nikotinnya? Ya karena dia punya cadangan makanan vakuolanya berupa nikotin. Kenapa tomat itu ada kandungan likopersinnya? Ya karena cadangan makanan si tomat ini vakuolanya isinya likopersin gitu. Nah, terus kalian tahu minyak atsiri? Nah, di situ juga kenapa atsiri gitu? Ya karena dia tuh punya vakuola yang berwarna agak kekuningan yang disebut dengan atsiri. Nah, seperti itu. Jadi tergantung tanamannya, dia punya cadangan makanan namanya apa, berupa apa. Jadi semua beda-beda. Makanya di sini dibilang kan bahwa berbagai macam zat sesuai pada jenis selnya, seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke nukleus atau inti sel. Itu dibatasi oleh membran inti, mengandung benang-benang kromatin dan nukleolus atau anak inti sel. Nah, membran inti ini terdiri atas 2 lapis dan mempunyai pori. Nah, kemudian dia ada kromosomnya. Fungsinya mengatur segala aktivitas yang terjadi di dalam. Nah, jadi kayak nukleus ini inti sel, jadi dia pusatnya. Ini adalah pusatnya yang untuk mengatur segala aktivitas sel-sel di sekitarnya ini, di luar inti ini. Jadi dia mengatur segala aktivitas di dalam, seperti itu. Dan biasanya ini di dalam inti sel ini juga ada kromosomnya. Apa itu kromosom? Ya, kromosom adalah dia untuk membentuk tadi kayak ada DNA-nya atau ada RNA-nya, nah kan ada benang-benang histonnya tadi. Nah, kemudian di sini ya sudah dijelaskan juga nukleus dibatasi oleh membran inti. Nah, ini ada kromatin, kromosom berfungsi mengatur segala aktivitas. Nah, ini mana kromosom nih? Kromosom. Ini adalah kalau di pewarisan sifat. Nah, di sini ada kromosomnya seperti itu. Ada benang-benang kromatin dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke, ini kemudian ke plastida. Nah, plastida ini bentuknya bulat cakram yang ditemukan pada tumbuhan. Nah, ada 3 macam. Apa ini? Ada leukoplas, ada kromoplas, ada kloroplas. Yang sering kita dengar adalah ini ya, kloroplas. Nah, padahal itu merupakan bagian, jadi kalau kita sering sebut kloroplas, mengandung kloroplas Bu gitu. Nah, kloroplas ini adalah bagian dari plastida. Padahal plastida itu nggak cuma punya kloroplas ya kan? Ada leukoplas, ada kromoplas. Nah, kita bahas satu-satu. Leukoplas atau amiloplas sama aja, adalah plastida yang tidak berwarna. Nah, kita sering dengar kan, kloroplas itu zat hijau daun, warna hijau. Nah, kalau leukoplas atau amiloplas ini dia tidak berwarna. Kemudian dapat membentuk dan menyimpan butir-butir zat tepung atau pati. Nah, jadi contoh, semama ada tanaman ketela. Nah, di situ berarti jadi tidak semua tanaman itu cuman punya kloroplas. Dia punya leukoplas. Nah, contohnya itu tadi Mama tadi ketela, dia memiliki plastida dengan tidak berwarna atau menyimpan butir-butir tepung dan pati. Dia menyimpannya di bawah itu kan yang kalau kita lagi memanen itu. Nah, di situ itu ada unsur plastidanya juga untuk menyimpan butir-butir zat tepung atau pati seperti itu. Kemudian kromoplas. Nah, kromoplas ini plastida berwarna selain hijau. Nah, kalau tadi ya kloroplas itu zat hijau daun. Nah, kalau kromoplas ini
selain hijau. Nah, apa? Yaitu ada hitam, melanin, ada likopin, merah, ada xanthofil, kuning, karoten, mengandung karoten ya kan. Nah, warna jingga, vicocyanin, biru, dan vicoerythrin, coklat. Nah, jadi itu tadi bahwa di tumbuhan itu memiliki 3 ini dan tidak semuanya terus hijau. Nah, selain hijau juga ada disebut kromoplas tadi. Nah, terus kita bahas yang ketiga, kloroplas. Ini zat hijau daunnya paling terkenal ya. Ini sering sekali kalian pasti tahu. Nah, itu. Nah, klorofilnya pun juga sebenarnya ada dua. Klorofil A dan juga klorofil B. Klorofil A itu warnanya hijau biru. Kemudian kalau B itu warnanya hijau kuning. Jadi maksudnya hijau biru tuh hijau kebiru-biruan gitu. Jadi nggak hijau full gitu, hijau kebiruan dan hijau kuning, kekuningan kayak muda gitu, hijau muda seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, di sini yang disorot adalah ada 4 nih. Ada sentriol, ada dinding sel, ada vakula, dan juga plastida. Dari sentriolnya ini kalau di hewan ada, di tumbuhan tidak ada, kemudian dinding sel di hewan tidak ada, di tumbuhan jelas ada. Nah, nih ada vakula. Saya tadi bilang ada yang bilang tidak ada yang kecil. Nah, kalau di sini ditulisnya kecil, tumbuhannya besar. Plastidanya kalau di hewan tidak ada ya karena kita tidak perlu pigmen hijau dan merah dan kuning ya kan. Jadi yang ada ya di tumbuhan seperti itu. Nah, ke sentriol. Nah, sentriol ini mengatur dalam pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel pada hewan. Nah, itu nanti dipelajari di kelas 3 secara detail sentriol. Jadi intinya sentriol itu untuk membantu ya dalam pembelahan sel dan pemisahan kromosom. Kromosom tadi apa? Nah, tadi kromosom itu yang bentuknya kayak gini tadi, yang untuk pewarisan sifat tadi. Nah, seperti itu. Kemudian dinding sel itu keras ya kan? Tadi disusun, kenapa keras? Karena penyusunnya apa sih? Selulosa, pektin, glikoprotein, dan hemiselulosa. Jadi kenapa bisa keras, Bu? Ya karena dia terbuat dari selulosa, pektin, glikoprotein, hemiselulosa. Nah, lanjut ke vakula. Ini adalah kantong berisi cairan. Nah, pada tumbuhan itu sebagai pengatur tekanan turgor. Tadi itu jadi tekanan saat dia menerima zat-zat dari dalam maupun dari luar. Nah, dia untuk mengatur tekanan turgor itu. Kemudian plastida. Nah, ini tadi ya ada kloroplas, kromoplas, dan leukoplas seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada gambar sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nah, ini sama seperti tadi ya. Nah, perbedaannya kalau secara khusus tadi secara umum ya, tadi disebutkan hanya beberapa organel. Nah, kalau secara khusus yang lebih detail, nah ini dia perbedaannya, yaitu sel tumbuhan itu lebih besar daripada sel hewan. Nah, kemudian sel tumbuhan memiliki bentuk yang tetap, sedangkan sel hewan tidak. Kenapa? Karena, nah, ke nomor 3, karena sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, kemudian sel tumbuhan memiliki plastida yang tadi kita bahas. Kemudian kalau sel hewan tidak memiliki plastida. Dan sel tumbuhan punya vakula tadi untuk menyimpan cadangan makanan. Sedangkan sel hewan punya tapi kecil. Tapi biasanya juga orang menyebut bahwa sel hewan tidak memiliki vesikel ya. Nah, vesikel kalau di sel hewan namanya vesikel bukan vakula. Nah, kemudian menyimpan tenaga dalam bentuk butiran granul atau pati. Nah, contohnya seumpama ada tanaman ketela. Nah, di situ dia menyimpan makanan, cadangan makanan berupa pati yang sering kita konsumsi itu. Nah, seperti itu. Kemudian
Kalau sel hewan menyimpan tenaga dalam bentuk butiran granul glikogen. Nah, contohnya kalau kita lagi mendaki, lagi terjun bebas, nah itu ada eh, sebuah adrenal ya kan. Nah, adrenal itu yaitu dia mengubah glikogen menjadi tenaga, sehingga adanya hormon adrenal itu menyebabkan kita jadi punya tenaga untuk mendaki, punya keberanian untuk bisa sampai ke puncak, sampai kita bisa terjun bebas mama seperti itu. Nah, kayak gitu. Jadi ada karena ada bentuk penyimpanan tenaga dalam bentuk glikogen yang diubah menjadi tenaga. Kemudian kalau sel tumbuhan itu tidak memiliki sentrosom, dan kalau sel tumbuhan itu juga tidak memiliki lisosom. Kalau sel hewan dia punya lisosom. Kemudian nukleusnya itu lebih kecil daripada vakuola. Sedangkan kalau sel hewan nukleusnya lebih besar dari vesikel. Nah, makanya vesikelnya disebutnya lebih kecil gitu kan, atau orang bisa menyebut tidak ada seperti itu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Besok kita lanjut lagi ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.